Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, baik pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan contoh-contoh soal yaitu terkait UP PPG khususnya mata pelajaran fikih pada tahun 2023 ini, lengkap dengan kunci jawabannya Bapak Ibu. Baik, langsung saja kita lanjut untuk soal yang pertama, yaitu soal nomor 1. Naluri kepapakan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang dalam menaungi anak masa kanak-kanak serta tumbuhnya rasa kasih sayang. Semua kelebihan itu tidak akan sempurna tanpa adanya tali pernikahan. Nah, pernyataan di atas jika dikaitkan dengan pernikahan dapat diposisikan sebagai A. Rukun pernikahan, B. Syariat pernikahan, C. Hikmah pernikahan, D. Syariat pernikahan. Untuk jawaban yang paling benar untuk soal nomor 1 yaitu yang C Bapak Ibu, yaitu hikmah pernikahan. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu. Langsung saja soal nomor 2. Jika dikaitkan dengan keumuman ayat Al-Quran yang dijadikan dasar bagi zakat profesi, yaitu A. Al-Baqarah ayat 247, B. Al-Baqarah ayat 267, C. Al-Baqarah ayat 237, D. Al-Baqarah ayat 257. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 yaitu yang berkaitan dengan zakat profesi itu adalah surat Al-Baqarah ayat 267. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Kerjasama antara pemilik modal dengan pihak pelaksana dalam sistem bank Islam disebut dengan A. Mudharabah, B. Wadiah, C. Musyarokah atau syirkah, D. Murabahah. Untuk jawaban yang paling benar untuk soal nomor 3 yaitu yang A Bapak Ibu, yaitu mudharabah. Karena di sini ada sistem antara kerjasama antara pemilik modal dengan pihak pelaksana. Nah, ini disebut dengan mudharabah. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 4. Di antara usaha bank syariah menggunakan akad sebagai berikut: A. Akad haukah, B. Akad istisna, C. Akad murabahah, D. Akad wadiah, E. Akad mudharabah. Nah, untuk jawaban nomor 4 yang paling tepat yaitu yang Bapak Ibu, yaitu akad mudharabah. Ya, karena untuk usaha bank syariah ini yang paling pas itu menggunakan akad mudharabah Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya yaitu soal nomor 5. Mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud termasuk A. Mukjizat material indrawi atau hissi, B. Mukjizat maknawi, imaterial dan logis, D. Mukjizat al-karomah, D. Mukjizat al-hikmah. Untuk jawaban soal nomor 5 yang paling tepat yaitu yang A Bapak Ibu, yaitu mukjizat material indrawi, hissi. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya Bapak Ibu, soal nomor 6. Termasuk ciri-ciri sihir adalah sebagai berikut, kecuali A. Sihir bersumber dari orang-orang munafik,
B. Sihir bersumber dari orang-orang yang fasik dan kafir. C. Sihir muncul dengan adanya usaha yang memang diusahakan. D. Sihir diwujudkan untuk menghancurkan orang lain. Nah, untuk soal nomor 6 yang termasuk dari ciri-ciri sihir, yaitu yang bukan artinya pengecualian, ini adalah yang A Bapak Ibu, yaitu sihir bersumber dari orang-orang munafik. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Berikut ini undang-undang baru yang digunakan sebagai acuan hukum pengelolaan zakat adalah A. Undang-Undang nomor 22 tahun 2011. Kemudian B. Undang-Undang nomor 21 tahun 2011. Kemudian yang C. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Kemudian yang D. Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 Bapak Ibu. Baik, jawaban yang paling tepat yaitu undang-undang yang digunakan untuk acuan dalam pengelolaan zakat ini adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 Bapak Ibu, yang C. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Menurut ulama sufi, suatu keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya disebut A. Mukjizat, B. Karomah, C. Ma'unah, D. Sihir, E. Istidraj. Untuk jawaban nomor 8 yaitu yang paling tepat Bapak Ibu, yang B, yaitu karomah. Ya, karena di sini adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada Allah, yaitu kepada walinya. Ini disebut dengan karomah Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Di dalam kitab Al-Hikam, jika seseorang hamba bisa berjalan di atas air, maka bisa jadi dia telah mendapatkan A. Karomah hissiyah, B. Karomah maknawiyah, C. Karomah al-hikmah, D. Karomah al-insyah. Untuk nomor 9, jawaban yang paling tepat yaitu yang A Bapak Ibu, yaitu karomah hissiyah. Yaitu adalah di sini merupakan kejadian yang diberikan ya pada seseorang, pada hambanya yang bisa berjalan di atas air. Ini bisa disebut dengan karomah hissiyah Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Siapakah pihak yang paling berperan dalam zakat produktif? A. Muzaki selaku yang memberi modal, B. Masyarakat lingkungan mustahik, C. Kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. D. Jawaban A, B, dan C benar. Nah, untuk soal nomor 10, jawabannya yang paling tepat yaitu yang C Bapak Ibu, yaitu kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. Nah, yang karena di sini adalah ada berperan dalam zakat produktif seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sekian untuk pembahasan soal kali ini terkait soal OP untuk khususnya mapel fikih. Semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal-soal ujian UP-nya dan diberikan kelulusan. Baik, sekian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.